Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya. Hal ini sebagai tanda bahwa pandemi masih ada dan kita harus senantiasa waspada. Berkaca pada negara tirai bambu yang kini kembali dikungkung pandemi, masyarakat Indonesia diharapkan tidak euforia meski angka kasus harian tak lagi tinggi. Segera ikuti vaksinasi agar diri pribadi dan keluarga terlindungi dan libur panjang hari raya tak menjadi masa transisi. Mari kita jaga diri untuk tetap sehatnya anak negeri dan kembali berputarnya roda ekonomi. Momen Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19, penerapan protokol kesehatan mulai dari diri kita. Namun itu semua tak berarti jika kita masih lalai terhadap protokol kesehatan. Bersama saya Kiva, inilah Zona Maritim. Saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak. Sedangkan total vaksinasi nasional hingga saat ini. Hingga hari ini TNI Angkatan Laut telah melayani vaksinasi sebanyak. Dengan rincian sebagai berikut. Koarmada 1 yang berkedudukan di Kota Jakarta bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 827.605 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 1.028.841 orang. Koarmada 3 yang berkedudukan di Kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 133.821 orang. Kolinamil 269.928 orang, Korps Marinir 226.515 orang, Pusidrosal 59.866 orang, Kodiklatal STTAL 51.681 orang, Seskoal 53.109 orang, Akademi Angkatan Laut 45.069 orang, Puspomal 2.529 orang, Mabesal 547.183 orang, Puspenerbal 75.209 orang. Untuk mencegah menyebarnya pandemi COVID-19 di wilayah Kota Sabang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Balohan, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Tangkal masuknya virus COVID-19, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe masih terus menggelar serbuan vaksinasi maritim di Bandara Malikus Saleh Lok Sumawe, Aceh Utara. Ini berdasarkan perintah arahan pimpinan tertinggi Angkatan Laut Bapak Laksamana TNI Yudo Margono untuk di wilayah atau di tempat yang akan menjadi tempat tujuan mudik. Salah satunya itu pelabuhan, bandara, dan terminal. Untuk sasaran kita seperti biasa itu kita sasarannya itu masyarakat sekitar, terutama kalau untuk sekarang ini penumpang-penumpang yang akan berangkat maupun baru turun dari penerbangan. Demi menciptakan wilayah yang bebas dari virus COVID-19, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dabo Singkep kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim di Gedung Bank Dagang Negara Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Jelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon laksanakan aksi cepat tanggap dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Ambon dengan menggelar serbuan vaksinasi maritim di Pelabuhan Kapal Cepat Tulehu, Maluku Tengah. Untuk memberikan kekebalan pada masyarakat Kota Jayapura, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura mengerahkan vaksinator menggelar serbuan vaksinasi maritim di Pelabuhan Umum Pelindo, Cabang Jayapura, Provinsi Papua. Vaksin di pelabuhan bagaimana, Pak? Sangat membantu. Harapannya ke depan? Harapannya ya kalau bisa ya, ini kan kebanyakan pelaut ini yang kapal Sandra kan belum vaksin ketiga, kalau bisa diadakan terus. Oh gitu. Angkatan Laut Lantamal 10 oke. 10 oke. Upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang terus bermutasi tidaklah mudah.
Diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk kekebalan dan keselamatan. Yakinkan diri bahwa kita mampu mengakhiri pandemi. Dengan bersatu, berjuang, kita pasti menang. Saya Kiva, sampai jumpa.